Dia tidak mabuk pada saat dipromosi dan tidak melampaui batas kalau mendapatkan rezeki. Jadi hidupnya orang ini seperti orang yang hidup di atas lukisan yang indah. Puncak kebahagiaan itu manakala kita bahagia. Uang belum tentu membahagiakan. Ya. Kita liburkan supir, Mas besok gak usah masuk ya, sudah. Oh iya Pak, terima kasih. Oh, bahagianya anaknya, bahagianya istrinya, lengkap tuh. Makan berjamaah, sholat berjamaah, ngaji bareng berjamaah, pergi ke masjid berjamaah. Bocah itu memegang tangan bapaknya, penuh kerinduan. Pak, enak dong kalau bapak ngumpul dengan ibu. Nah, betapa bahagianya Pak supir itu diberi kebahagiaan untuk berkumpul keluarganya. Orang yang punya rasa lebih bahagia dia daripada kebahagiaan yang diberikan kepada orang lain. Aku menikmati bawa mobil sendiri, aku menikmati melakukan sendiri untuk beri kebahagiaan kepada supirku, berbahagia dengan keluarganya. Orang yang seperti inilah yang menjadi orang-orang yang bahagia. Bahagia menyaksikan orang lain bahagia. Kalau orang tidak peduli mau bahagia atau enggak bahagia, aku harus bahagia, itu tidak ada kebahagiaan sejati, tidak berkah kebahagiaan itu. Mari kita resapi sekali lagi. Min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja'i 'inda wujudid dhulam. Tanda-tanda orang yang arif dalam amal, ia tidak membanggakan amal ibadahnya. Kemudian berkurangnya harapan kepada Allah ketika melakukan kekhilafan, kekeliruan kepada Allah. Jadi bait ini menganjurkan kita stabil. Jangan mabuk pada saat kita memperoleh kenikmatan. Jangan menjerit pada saat kita diuji penderitaan. Jalani hidup ini dengan konstan. Datarlah menjalani kehidupan. Itulah orang yang bahagia. Tahan banting dengan cobaan penderitaan, menekan diri tanpa mabuk ketika diuji dengan kemewahan. Inilah orang bahagia. Orang yang arif tidak pernah membanggakan amal ibadahnya. Sebesar apapun, ada orang tidak bisa tidur matanya kalau tidak memperkenalkan kebaikannya kepada orang lain. Begitu dia mendapatkan pujian kepada orang, lehernya panjang. Inilah pembawa ember bocor ke akhirat. Minta pahalanya, ini embermu bocor. Maksudnya, ketika Anda dipuji oleh orang lain karena Anda memperkenalkan ibadahmu kepadanya, pada saat itu kamu ambil pahalamu di dunia, tidak tersisa lagi untuk akhiratmu. Orang seperti ini kurang pengharapannya kepada Allah ketika ia berhadapan dengan rintangan yang menimpa. Biasanya orang yang mabuk di dalam menerima karunia Allah, orang yang mabuk pada saat diuji kenikmatan, biasanya orang ini yang paling kuat teriakannya menjerit pada saat diuji penderitaan. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Orang yang kuat jeritannya ketika diuji penderitaan, biasanya orang itu paling mabuk kalau diuji kemewahan. Tapi orang yang tersenyum ketika diuji penderitaan, dan kalau diuji kemewahan sama lebarnya senyumannya, tidak mabuk, maka orang itu adalah orang yang sudah arif. Sedangkan sifat orang yang bijaksana dalam meneguhkan imannya kepada Allah, selalu berpegang teguh istiqamah kepada kekuasaan yang ada pada Allah. Aku bahagia kalau aku dekat dengan Allah. Aku sedih kalau aku berjauhan dengan Allah. Jadi lain, kita kan bahagia pada saat ada uang, menderita ketika tidak punya uang. Kalau orang arif,
bahagia ketika ia dekat dengan Allah, sedih pada saat ia berjauhan dengan Allah. Nah, kita termasuk yang mana? Apakah bahagia karena uang yang banyak? Apakah karena kita bersedih karena kita miskin, tidak punya uang? Orang yang arif, bukan uang yang menjadi faktor penentu kebahagiaan. Dia akan sangat senang manakala ia khusyuk dalam salatnya, ikhlas dalam beribadah. Aku merasakan kebahagiaan sebelum kebahagiaan itu dirasakan oleh orang yang aku beri. Nah, inilah kita masih lebih banyak bahagia karena ada uang dan lebih banyak sedih karena tidak punya uang. Naik kelas kita, Bapak. Kalau kita sudah sampai kepada kebahagiaan itu ditentukan oleh kedekatan diri kita dengan Allah walaupun nggak punya uang. Kesedihan itu muncul pada saat kita berjauhan dengan Allah sekalipun banyak uang. Maka itu adalah termasuk orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia selalu menyaksikan kebenarannya dari atas permadani hidupnya. Hidupnya itu adalah permadani. Hidupku adalah kebahagiaanku. Kalau orang sudah arif, dia menikmati penderitaan. Dia bersahabat dengan penyakit. Ya. Dia tidak mabuk pada saat dipromosi dan tidak melampaui batas kalau mendapatkan rezeki. Jadi hidupnya orang ini seperti orang yang hidup di atas lukisan yang indah. Selalu menyaksikan kebenarannya dari atas permadani hidupnya. Hidup ini adalah kebahagiaan. Sedangkan orang yang kebalikannya, hidup ini adalah samsara. Hidup ini adalah penderitaan. Orang yang tidak bisa menikmati hidup, maka itu berjarak dengan Allah.